Alright, straight to the point. Di video ini saya akan membahas tentang Juventus FC, klub yang saat ini merajai Liga Italia. 9 kali berturut-turut telah menjadi juara Serie A, dan bukan tidak mungkin mereka akan kembali menjadi juara Serie A jika klub-klub lain tidak mempersiapkan diri secara baik untuk melawan dominasi dari Juventus saat ini. Terus apa perkembangan menarik dari Juventus? Perkembangan yang menarik yaitu dari salah satu pemain yang merupakan pemain bintang. Siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo? Jika teman-teman melihat postingan dari akun Instagram Cristiano Ronaldo yang mungkin sekitar 17 atau 18 jam yang lalu saat saya membuat konten ini, ia memberikan cuplikan video ya tentang gol-gol yang ia cetak di Juventus, dan ia juga menulis di caption bahwa ia siap menjalani musim ketiganya bersama Juventus. Dan ia memiliki spirit, yaitu semangat, dan juga ambisi yang tinggi untuk kembali membawa Juventus menjadi juara di Italia, bahkan di Eropa dan juga di dunia. Dan sebelum saya melanjutkan pembahasan saya tentang Juventus, saya juga perlu refresh memori teman-teman, karena saya pernah membuat konten tentang Juventus mungkin sekitar 15 atau 18 hari yang lalu tentang pelatih barunya Andrea Pirlo. Saat Pirlo telah ditunjuk sebagai pelatih baru Juventus, beberapa hari kemudian saya membuat konten tersebut, dan dalam video tersebut sudah saya jelaskan bahwa manajemen Juventus melakukan perjudian yang besar untuk menunjuk Andrea Pirlo sebagai pelatih baru dari tim senior Juventus. Ada beberapa faktor yang sudah saya jelaskan dalam video tersebut, dan saya menyimpulkan bahwa Andrea Pirlo bisa saja menjalani misi yang mustahil di Juventus jika Cristiano Ronaldo tidak stay. Karena memang belum ada kepastian bahwa Ronaldo akan stay di Juventus setelah Juventus tersingkir dari Lyon atau dari tangan Lyon di UEFA Champions League. Oke, bahkan rumor berkembang hingga mungkin 2 atau 3 hari terakhir bahwa Juventus ingin menjual Ronaldo karena gajinya yang tinggi, bla bla bla. Mungkin juga Ronaldo sekarang perlu pindah ke liga lainnya. Tapi postingan Cristiano Ronaldo sudah menegaskan bahwa he will stay in Juventus dan ia akan menjadi bagian dari project Andrea Pirlo. Apa project dari Andrea Pirlo? Yaitu membangkitkan kembali Juventus sebagai salah satu kekuatan di Eropa. Ya, kalau di Italia kita tahu mereka sudah terus-menerus menjadi juara. Jadi sekarang targetnya juga lebih besar lagi, yaitu di Eropa. Mereka perlu menjadi juara Eropa. Sangat sulit untuk bisa mencapai target tersebut, tapi bukan berarti tidak mungkin, apalagi mustahil. Segala sesuatunya perlu dipersiapkan secara matang. Jadi, untuk bisa Andrea Pirlo melengkapi dan menyusun program kerjanya dalam proyek revitalisasi skuad Juventus, ia membutuhkan Ronaldo. Kenapa ia membutuhkan Ronaldo? Ia sudah jelas Ronaldo adalah pemain terbaik Juventus musim lalu, meskipun yang diberikan award adalah Dybala. Tapi it's okay, memang itu adalah merupakan bagian ya dari penghargaan yang sebetulnya juga tidak penting saya kira bagi Ronaldo, karena Ronaldo sebelumnya juga sudah mendapatkan begitu banyak penghargaan ya sebagai pemain terbaik dunia. Dybala juga dianggap sebagai pemain yang penting, di mana ia memberikan total 7 atau 6 assist dan juga bisa mencetak 11 gol. Dan Dybala tidak bermain dalam leg kedua /8 final pertandingan UEFA Champions League pada saat melawan Lyon, dan terlihat Ronaldo kehilangan sosok Dybala yang pintar untuk membuka ruang bagi Ronaldo dengan gerak-gerik individualnya, apalagi dengan passing-passingnya yang memang cenderung akurat atau lebih akurat lah ya daripada Higuain atau pemain lainnya yang biasa menemani Cristiano Ronaldo di depan. Jadi itulah yang juga saya jelaskan di video saya sekitar 15-18 hari yang lalu, bahwa Cristiano Ronaldo perlu stay karena ia adalah pemain yang tidak tergantikan di Juventus, dan ia juga bisa menjadi motivator bagi rekan-rekan yang lain. Kita tahu ia memiliki mental juara, dan ia pemain yang pantang menyerah, selalu ingin menang di setiap game yang Juventus main. Bahkan kita tahu ia pernah clash dengan Sarri karena diganti dalam sebuah pertandingan, padahal Sarri menilai bahwa ia tidak 100% fit. Tapi Ronaldo ingin berjuang mati-matian. Nah, selain juga Pirlo sudah berhasil untuk menahan Cristiano Ronaldo,
Apa langkah kedua dari Andrea Pirlo? Yaitu langkah kedua, ia meminta agar Igor Tudor, mantan pemain Juventus, untuk menjadi asistennya. Jadi bukan Gianluigi Buffon, tapi Igor Tudor. Siapa Igor Tudor? Pemain bertahan asal Kroasia yang sukses bersama Juventus meraih gelar juara Serie A 2 kali. Oke, and then dia juga menjadi salah satu pemain bertahan terbaik yang dimiliki oleh tim nasional Kroasia di akhir tahun 90-an hingga pertengahan tahun 2000-an. Dan Igor Tudor juga telah memiliki pengalaman sebagai pelatih. Pernah melatih Udinese walaupun tidak lama, dan juga pernah melatih Hajduk Split, salah satu klub besar di Kroasia. Jadi ia juga perlu sosok asisten yang memiliki juga wawasan dan pengalaman secara taktikal. Karena kan sejauh ini kan Pirlo ini hanya teori base. Ia hanya belajar dan menjalani kursus untuk menjadi pelatih. Belum ada praktek yang bisa ia lakukan, apalagi sekarang ini di tim besar. Dan Tudor juga sebagai pemain bertahan, center back, yang juga merupakan mantan pemain Juventus, bisa menjadi mentor yang tepat bagi para pemain Juventus yang muda yang berada di lini pertahanan. Salah satunya adalah De Ligt, ada juga kita tahu Demiral, right? Salah satu pemain muda yang berada di skuad Juventus. Dan jika kita melihat skuad Juventus musim ini, memang ada beberapa pemain yang rencananya akan dilepas ya oleh Andrea Pirlo, dan kita tahu itu memang merupakan salah satu bagian dari program Andrea Pirlo untuk melepas para pemain yang sudah memasuki usia senior. Khedira masih ditunggu apakah bisa dijual atau tidak. Higuain, sudah ada pembicaraan antara Pirlo dan Higuain, menurut berita-berita yang saya baca, bahwa ia sudah mengapresiasi sejauh ini kontribusi Higuain bagi Juventus, dan ia ingin agar Higuain mencari klub baru, dan Juventus pun akan membantu Higuain mencari klub baru. Matuidi kita tahu sudah dilepas sebelumnya. Ada satu pemain baru yang memang masuk, dua pemain baru yang masuk, Arthur Melo, dan juga kita tahu pemain muda ya, Dejan Kulusevski. Szczesny yang saya kira akan tetap diandalkan sebagai penjaga gawang Juventus. Ia juga dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik dari Liga Italia musim lalu. Ia mencatat 11 clean sheet. Tapi yang menjadi persoalan sekarang bagi Juventus kan, siapa kira-kira yang bisa masuk di lini tengah. Oke? Nah, memang ada pemain yang rencananya akan dipinjam oleh Juventus, yaitu Weston McKennie, pemain asal Amerika, masih muda, akan datang dari Schalke. Dan jika McKennie bermain sebanyak 60% pertandingan bagi Juventus, maka Juventus wajib membeli McKennie, dan harganya tentu tidak akan begitu mahal. Jadi ini juga merupakan low cost dan low risk bagi Juventus. Mereka membeli pemain yang harganya tidak terlalu mahal jika nantinya mereka jadi membelinya, oke? Tapi ia adalah gelandang yang bertenaga, yang bisa saja cocok dengan Arthur dan juga Bentancur. Bentancur juga salah satu pemain yang banyak memberikan assist dan memiliki tenaga di lini tengah dari Juventus. Siapa lagi pemain yang menjadi incaran dari Andrea Pirlo? Kalau menurut catatan saya dan update yang saya ikuti, ada Bellerin, pemain dari Arsenal yang menempati posisi fullback sebelah kanan. Ada Dzeko, penyerang dari Roma, usianya juga sudah senior ya. Ada Luis Suarez juga yang dirumorkan menjadi incaran dari Andrea Pirlo. Kalau saya melihat antara Dzeko dan Suarez, sepertinya Suarez ini lebih ideal karena ia masih konsisten mencetak gol di Barcelona dan ia juga memiliki kemampuan finishing yang baik. Dzeko mungkin lebih banyak dimanfaatkan sebagai pemantul bagi Ronaldo ataupun Dybala, tapi Juventus juga perlu opsi dalam urusan mencetak gol selain Ronaldo atau Dybala. Jadi bisa jadi Suarez, jika nantinya negosiasi berhasil dilakukan antara Juventus dan juga Barcelona, kita tahu Barcelona juga membutuhkan penghasilan jika mereka bisa menjual beberapa pemainnya. Jadi kesimpulan saya bahwa Andrea Pirlo tidak bodoh. Kenapa saya menyimpulkan Andrea Pirlo tidak bodoh walaupun ia tidak ada pengalaman? Karena ia tahu bahwa dengan belum adanya pengalaman, ia perlu mengatur segala sesuatunya dengan baik, benar, dan bijak. Dengan baik, yaitu tentu ia perlu membangun hubungan dengan para pemain secara intensif, dan itu ia lakukan dengan para pemain yang kemungkinan akan dijual dan juga dengan para pemain yang akan bertahan di klub. Dari segi komunikasi, saya melihat cuplikan pada saat Juventus menjalani sesi latihan pertama, saya melihat begitu proaktif Andrea Pirlo berbicara dengan hampir semua pemain yang berlatih. Kemudian yang benar, yaitu ia meyakinkan pemain terbaik yang dimiliki Juventus saat ini, yaitu Cristiano Ronaldo, untuk tetap bertahan
meyakinkan manajemen juga untuk tidak melepas Cristiano Ronaldo. Yes, he is the best player now in Juventus. 2 musim terakhir mencetak puluhan gol dalam 1 musim. Oke, dan yang ketiga bijaksana, yaitu ia meminta Igor Tudor untuk menjadi asistennya. Kenapa? Karena Tudor memiliki pengalaman pernah menjadi manajer di klub lain. Jadi ia memerlukan pengalaman tersebut Tudor untuk membantu dirinya dalam menerapkan strategi ataupun taktik. Terus mungkin Anda menanyakan nih, bisa jadi kan nanti setelah saya upload video ini Anda menanyakan peluang Juventus ini seperti apa. Nah, jika tadi saya sudah menyimpulkan bahwa Andrea Pirlo tidak bodoh, saya akan tampak bodoh jika sekarang saya berbicara tentang peluang dari Juventus. Karena saya belum melihat bagaimana Andrea Pirlo ini melatih sebuah tim. Ia belum ada pengalaman sama sekali. Saya belum melihat ia berada di pinggir lapangan seperti apa ya gesturnya, seperti apa ia memberikan instruksi kepada para pemainnya, seperti apa nanti ia berkomunikasi dengan para pemainnya dan juga dengan asistennya Igor Tudor. Jadi masih prematur untuk berbicara peluang dari Juventus. Tapi yes, Andrea Pirlo telah melakukan segala bentuk persiapannya dengan cara yang memang sesuai dan dibutuhkan oleh Juventus. Baik, di sini saja saya akhiri video saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menontonnya. Jangan lupa ketika Anda ingin memberikan komentar, pahami dulu sebelum Anda memberikan apapun komentar yang akan Anda berikan ya. Dengar hingga tuntas baru Anda memberikan komentar Anda. Jadilah manusia-manusia yang bijaksana, yang berpikir dan berbicara selalu secara positif. No hate, only football. Salam sepak bola.